Oke, selamat sore teman-teman. Sore, sore Bang. Ya, kalian akan mempresentasikan tentang seni rupa dan film ya? Iya, Waktu dan tempat dipersilahkan. oke. Ntar Bang ya. Muncul Bang screen-nya. Muncul. Muncul. Oke. Selamat sore Bang Usdon Muhammad. Sore. Di sini saya Zidan dan Muhammad Rendika akan mempresentasikan seni rupa dan film. Di slide pertama, penjelasan tentang seni rupa dan film. Seni rupa, seni yang membentuk karya seni dengan media yang bias ditangkap mata dan dirasakan dengan perabaan yang diciptakan, kesan yang bisa mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Film. Film adalah secara harfiah. Film berasal dari kata sinematografi, yaitu sinema yang berarti gerak, to atau kitos, dan grafi atau grab, tulisan, gambar, citra. Jadi bisa diartikan film adalah melukis gerak dengan cahaya. Mewujudkan atau melukis gerak dengan cahaya tersebut harus menggunakan alat khusus. Biasanya alat digunakan adalah kamera. Selanjutnya ada form, yang berisi satu, story, memberikan sebuah media yang bisa dilihat oleh mata dan bisa dirasakan oleh indera peraba agar dinikmat oleh masyarakat umum. Yang kedua, plot, memberikan gambaran yang detail tentang seniman, bekerja keras dalam waktu yang lama untuk membuat karya seni. Yang ketiga, karakter, seni rupa sebagai sarana melestarikan budaya bangsa. Yang keempat, waktu, mengingat suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Selanjutnya ada style, yang berisi satu, membentuk konteks cerita. Dua, menampilkan karakter tokoh. Tiga, menambah efek dramatis. Empat, menyampaikan cerita secara visual. Lima, membentuk suasana dan atmosfer film. Yang terakhir, enam, menciptakan perasaan dan tertentu. Ya, selanjutnya Zidan menjelaskan. Sini ada tahapan sistem produksi seni rupa dan film. Dalam sistem produksi seni rupa, yaitu ada membentuk media atau bahan membentuk, wujud karya seni membentuk, dan teknik membentuk. Dalam membentuk ini berawal dari wangsit dan gagasan dalam berkarya seni berwujud tiga dimensi yang mempunyai nilai indah dengan media atau materi tertentu. Teknik membuat bentuk karya seni rupa yaitu ada memutar, analitik, konstruksi yakni cara membuat karya seni rupa dengan keterampilan. Yang kedua, media atau bahan pembentuk. Media dan materi pembentuk pada umumnya terbuat dari materi lentur atau lunak. Media materi pembentuk karya seni rupa di antara lain yaitu ada tanah liat, gips, bubur kertas, plastisin. Sedangkan alat yang dipakai seperti tangan, bantalan papan, alat putar atau kayu pipih. Alat pembentuk semacam ini biasanya dipakai dalam pembuatan gerabah. Yang ketiga ada wujud karya seni membentuk. Wujud karya seni misalnya seperti peralatan rumah, kerajinan, keramik, atau gerabah, kerikil, bata, perkakas kerikil, dan sebagainya. Keempat itu ada teknik membentuk. Teknik membentuk biasanya termasuk metode berkarya seni rupa yang berfungsi untuk mendapat
hasil karya yang bernilai estetis melalui keterampilan seniman dengan media, materi, serta alat pembentuk. Misalnya diharapkan cetakan untuk membentuk alat cor dan juga penggores, pisau sudip, dan sebagainya. Lanjut dengan sistem produksi film, yaitu ada development, produksi, praproduksi, ketiga produksi, keempat pasca produksi. Dalam development ini biasanya dilakukan seperti pengembangan ide, menentukan jenis cerita, genre, dan format penulisan skenario. Preproduksi, dalam tahap produksi ini setiap langkah yang diambil harus berhati-hati dalam merancang dan merencanakannya, karena pada tahap ini sangat menentukan tahap selanjutnya. Perencanaan pada tahap ini antara lain biasanya perencanaan biaya, penjadwalan, analisis naskah yang dibagi menjadi analisis karakter, analisis wardrobe, analisis setting, dan properti. Kemudian ada produksi. Produksi biasanya tahap ini adalah tahap di mana semua materi yang direncanakan pada 2 tahap sebelumnya yang masih mentah untuk direkam, baik gambar maupun suara. Lalu pasca produksi, pada tahap ini hasil rekaman akan dilakukan editing, penataan suara, penambahan efek scoring, musik, dan color grading. Lanjut. Kemudian ada distribusi. Distribusi biasa hasil seni rupa yang disinkronkan dengan gambar film, terus seperti tempat acara dan lain-lain, biasanya digunakan untuk mendukung sebuah latar belakang dengan sebuah properti yang ditampilkan dalam sebuah karya seni rupa. Misalnya ada seni lukis, seni grafis, seni patung, seni pertunjukan, dan seni keramik. Lanjut, Nick. Dalam fungsi seni rupa, fungsi secara individu, yaitu sebagai pemenuh kebutuhan fisik, sebagai pemenuhan kebutuhan emosional, fungsi secara sosial, sebagai seni bidang rekreasi, sebagai seni dalam bidang komunikasi, berfungsi dalam bidang pendidikan, berfungsi dalam bidang rohani. Seni film yaitu biasanya orang tarik gambar foto. Biasanya orang menonton film hanya untuk mencari sebuah hiburan, namun fungsi sebenarnya dalam film adalah sebagai media informatif, edukatif, dan juga persuasif. Salah satu yang bisa kita jadikan contoh adalah film nasional yang mempunyai fungsi sebagai media edukatif sekaligus pembinaan generasi muda dalam rangka nation and character building. Oke, lanjut. Boleh, Erika. Yang selanjutnya ini eksibisi seni rupa. Di sini bisa terlihat ada karya Diwa Jakarta Biennale 2017. Pameran 5 November sampai 10 Desember 2017. Selanjutnya ada Artuns, World Tunes, pembukaan Museum Macan dari 4 November 2017 sampai 18 Maret 2018. Jakarta Contemporary Keramik Biennale keempat di Galeri Nasional 8 Desember 2016 sampai 22 Januari 2017. Selanjutnya ada Murni Icat 8 di Hotel Grand Kemang Indonesia 4 Oktober sampai 15 November 2017. Nah, ini film tentang seni rupa. Yang pertama ada The Horse Mouth 1958. Bule Jimson, seorang pelukis hebat yang baru saja bebas dari penjara, ia mengalami kesulitan keuangan hingga tak mampu membeli kanvas.
Ia pun terpaksa mencari jalan lain untuk mengekspresikan karyanya dan mencurahkan hati artistiknya. Karena ceritanya yang unik, film ini sukses memenangi Oscar 1958 kategori Best Adapted Screenplay. Yang selanjutnya ada Andrei Rublev, 1966. Berlatar pada abad ke-15, film yang disebut oleh sutradara legendaris Rusia, Andrei Tarkovsky. Ini bercerita tentang Andrei Rublev, seorang pelukis religius yang menapaki kemasyhuran di tengah sejarah Rusia, yang kelam dengan deretan konflik yang bikin bergidik. Yang selanjutnya adalah The Adventure of Picasso, 1978. Dibawakan dengan genre komedi, film ini menceritakan tentang perjalanan karir Pablo Picasso. Ia sudah menunjukkan bakat melukisnya sejak kecil dan dikirim oleh ayahnya ke Akademi Seni di Madrid. Namun ia harus mengalami ujian hidup sesungguhnya di Paris, di mana ia kesulitan menjual lukisannya dan sempat terpuruk hingga bertemu dengan jutawan yang mendukung karir. Lanjutin. Kemudian ada My Left Foot, The Story of Christy Brown pada tahun 1989. Film ini diangkat berdasarkan novel karya Christy Brown sendiri. Bercerita tentang Christy yang menderita kelumpuhan sejak kecil. Sejak kecil, hanya kaki kirinya saja yang bisa digerakkan secara normal. Ia pun melakukan berbagai aktivitas dengan kaki kirinya, termasuk membuat lukisan yang pada akhirnya membuat dirinya menjadi dikenal. Lanjut. Lalu ada film Pollock pada tahun 2000. Ed Harris menyutradarai sekaligus memerankan tokoh utama film biopik Jackson Pollock, pelukis abstrak yang jenius. Pertemuan dengan Lee Krasner, Marcia Gay Harden membuat semangat melukisnya makin membara. Sayangnya Pollock kesulitan mengendalikan emosi serta tak mampu melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap alkohol. Film ini memenangkan sebuah Oscar kategori Best Supporting Actress. Lanjut. Udah. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Gusdan boleh ditambahkan? Ya, gue malah ekspektasi gue jauh dari ini gitu, karena sebenarnya justru yang tentang pelukis tadi itu harusnya masuk ke hubungannya sama film form. Artinya yang pertama itu kehidupan para pelukis atau biografi pelukis itu kemudian menjadi menjadi ide atau menjadi cerita dari film ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau untuk film form sih gue rasa ya bagaimanapun kan plotnya pasti dibangun dari biografinya, terutama kalau yang biografi ya, kayak yang Andrei Rublev atau Christy Brown gitu, atau Jackson Pollock itu kan pasti pasti dicari dan dipilih plot itu atau peristiwa-peristiwa itu untuk dijadikan plot itu ya dari cerita hidupnya mereka. Kecuali tadi yang pertama, ya mungkin kan karena fiksi gitu. Nah, kalau ini presentasi ini jadi kayak cuma ngasih tahu yang satu seni rupa kayak gimana, yaitu malah udah jatahnya yang bahas tentang seni rupa sebenarnya. Terus satu lagi bahas film kayak gimana gitu. Justru malah presentasi ini kehilangan esensinya. Misalnya kayak tadi kan gue juga berbicara tentang film dan seni rupa. Artinya kayak tadi itu misalnya tentang film form, bahwa banyak tentang lukisan, tentang pelukis itu diambil
idenya itu diambil dari misalnya pelukis, atau ada juga film The Girl with the Pearl Earring itu justru dia mengambil dari lukisan gitu, dari lukisannya Vermeer dan kemudian dibuat filmnya. Terus kemudian apa namanya, masuk ke film style misalnya, itu justru kan misalnya kayak mise-en-scène itu kan dibutuhkan sama yang namanya bentar ya. Sorry. Jadi kayak mise-en-scène kan memang membutuhkan apa namanya, pemahaman tentang seni rupa, terutama untuk membentuk setting, ya kan, properti, bagaimana setidaknya ada hubungan dengan seni rupa. Yang pertama itu aspeknya, misalnya aspek interior misalnya, atau kostum dengan apa, baik dengan desain fashionnya maupun apa, maupun memang krianya, kerajinan dari kostum itu sendiri, misalnya tentang tekstilnya, tentang apa, baju, kacamata, topi dan lain-lain misalnya. Itu kan hubungan sama seni rupa pasti begitu kuat gitu. Terus di apa namanya, di sinematografi udah lebih jelas lagi. Sinematografi, bagaimanapun misalnya misalnya aja dari mulai framing, ya mungkin di seni lukis, seni patung kan mungkin nggak ada istilah tipe shot ya mungkin, tapi paling nggak kan komposisi visual atau tata peletakan benda dengan framing itu kemudian sangat diperhatikan di dalam seni rupa gitu. Jadi misalnya kayak, terus belum lagi lighting yang jelas bahwa banyak pembuat film itu justru mengambil pola-pola lightingnya justru dari lukisan. Misalnya contoh ada satu pendekatan lighting di lukisan namanya chiaroscuro gitu, yang memainkan bagian terang sama bagian gelap itu begitu kontras misalnya. Atau misalnya notan yang biasa dipakai di Jepang, bagaimana antara bagian putih sama hitam itu apa namanya, jelas, terlihat jelas perbedaannya, tata letaknya segala macam, dan cenderung kayak flat aja gitu misalnya. Nah itu yang apa namanya, itu contoh misalnya kayak di sinematografi. Jadi sinematografi sangat berkaitan erat gitu dengan apa namanya, seni rupa. Oh ya, belum lagi misalnya masuk ke apa, tonalitas misalnya. Tonalitas kan ada aspek kontras, brightness sama warna. Nah, ketika lo ngomongin warna aja, setidaknya kan ada dua warna yang digunakan di dalam film. Yang pertama warna adiktif, warna aditif dan warna subtraktif. Warna aditif lebih cenderung untuk warna cahaya, ya, red, green, blue. Warna subtraktif yang sebenarnya basicnya cyan, magenta sama yellow, itu kan diturunkan menjadi warna-warna pigmen sebenarnya, yang akhirnya warna pigmen sama warna cahaya akhirnya kan jadi berbeda. Dalam artian warna dasarnya beda. Kalau cahaya itu merah, hijau, sama biru. Kalau warna pigmen apa namanya, warna cat ya misalnya, itu kan merah, biru, sama kuning gitu.
Nah, cuma yang warna pigmen kan lebih cenderung dipakai ketika maksudnya ke produksi, sistem produksi film. Ketika sistem produksi film dijalankan, misalnya di tata penataan artistik, itu kan memang dibutuhkan warna-warna pigmen, gitu. Jadi belum lagi nanti ini pun dia kemudian harus dikombinasikan dengan warna-warna dari cahaya, entah dari lampunya, ya kan, lampu practical light yang ada di setting itu, atau memang ada artificial light yang kemudian ditambahkan. Jadi sebenarnya dari sinematografi sudah sangat jelas turunan dari artinya mengambil ya, mengadopsi dari seni rupa seperti apa. Nah, yang paling yang terakhir kalau di film style ada di editing. Di editing jangan lupa ada dimensi grafis, gitu. Dimensi grafis yang isinya sebenarnya justru lebih banyak ngomongin tentang seni rupa, ngomongin, ya namanya juga ada grafis kan, ngomongin titik, garis, bidang kan, ruang, warna, cahaya, di semua aspek grafis kemudian numplak di situ sebenarnya. Nah, bagaimana editing itu setiap shot masuk ke shot yang lain. Kalau dia masih satu scene, maka akan diusahakan bagaimana ada continuity grafisnya, gitu, sinambung grafisnya. Yaitu dari film style, dari film sistem produksi, dari film production. Tadi gue singgung bahwa misalnya mungkin kita nggak ngomongin tentang set building, karena itu masuk ke wilayahnya arsitektur misalnya. Jadi setidaknya ada set dekorasi, atau orang kalau waktu di artistik biasanya suka nyebutnya dengan istilah set dressing. Nah, set dressing ya mau nggak mau dari seni rupa harus clear. Seorang set dresser harus paham tentang seni rupa, nyampur catnya, nyampur warnanya, ya kan, ngomongin tentang komposisi di dalam ruang misalnya, penataan ruangnya, ya setidaknya pasti itu. Belum lagi ngomongin kostum yang kalau diproduksi kan kita nyebutnya wardrobe karena urusannya cuman sama pakaian gitu. Ini suka salah nih, orang nyebutnya selalu nyebut konsep wardrobe. Kalau konsep wardrobe kalau bikin lemari pakaian konsepnya, bukan bikin kostumnya, ya kan? Itu aja udah salah. Jadi artinya bahwa yang akan kalau bisa di sistem produksi, ketika lo nyebut wardrobe nggak apa-apa karena dia cuma hubungannya dengan pakaian, gitu. Jadi begitu lo ngomong kostum kan udah keseluruhan, gitu. Udah menyeluruh yang melekat di tubuh si subjek gitu, atau si karakter. Itu aja itu kan mau kan, makanya kenapa kayak di film-film Hollywood cenderung menggunakan yang namanya kostum designer. Karena apa? Kostum itu disesuaikan dengan karakter, disesuaikan dengan zaman, dengan waktu, dengan ruangnya gitu. Jadi paling nggak itu ya. Jadi terus kemudian di sistem distribusi seni rupa ini banyak digunakan, setidaknya yang paling jelas itu ada dua. Yang pertama ya untuk promosi dalam wujud print ad, atau misalnya kayak poster, leaflet, ya kan. Kalau itu nyebutnya one sheet misalnya, ya kan. Gitu misalnya ini. Nah terus yang kedua merchandising. Ya, contoh kayak film Star Wars, gue kemarin waktu yang di kelasnya gue udah menyinggung yang kayak Star Wars. Dalam kurun waktu sekitar 15 tahunan, George Lucas hampir nggak bikin lagi Star Wars.
Dia ngapain? Dia cuma jualan, satunya dia cuma jualan merchandise-nya Star Wars gitu. Ya, itu kan bagian dari distribusi kan. Nah, kalau untuk eksibisi biasanya, nah ini paling untuk di misalnya kayak di premier atau gala premier tuh butuh tuh set dekorasi dari seni rupa untuk membentuk itu gitu kan. Karena kalau eksibisi dalam konteks yang udah ada, misalnya kayak lo kayak di 21 kan nggak mungkin lo dekorasi lagi gitu, ya kan? Kecuali itu buat premier sih oke gitu, tapi kalau bukan buat premier ngapain juga gitu. Oke, dari gue sih itu deh, mungkin dari Bang Mahmud ada ditambahkan. Udah sih Bang, itu aja. Oh ya sorry, ada satu lagi, gue lupa sebelum kelupaan. Itu kan perspektifnya dari film yang melihat seni rupa gitu. Tapi dari seni rupa sendiri, kemudian apa sih yang kemudian diambil dari atau kemudian bisa berkolaborasi dengan film? Ya kemudian kayak sekarang ini kan banyak misalnya kayak perpaduan antara film sama seni rupa tuh kayak mix media. Misalnya pertunjukan, kalau kayak lo lihat tadi eksibisi di seni rupa kan sekarang misalnya ada kayak yang menggunakan screen projector misalnya. Kalau ini sih udah yang lo kasih lihat ini eksibisinya yang konvensional sebenarnya. Tapi yang sekarang bisa ada yang pakai screen projector, ada yang misalnya ya kayak ini deh, apa istilahnya? Gue jadi lupa apa yang ditembakin ke gedung itu. Aduh, gue lupa lagi tuh kerjanya sih itu. Mapping gitu. Video mapping. Ya, video mapping kalau lo nggak paham tentang seni rupa selesai, karena misalnya mau seolah kayak gedung itu terias, gimana mau bikinnya kalau lo nggak cuma ngertinya cuma film, cuma nayangin aja gitu. Itu salah satu yang dari perspektif seni rupa yang sekarang juga dari film kemudian diserap gitu. Itu yang tadi yang gue bilang tentang mix media, jadi banyak kayak terutama sineas-sineas eksperimental tuh banyak banget menggabungkan antara seni rupa sama sinema gitu. Bahkan itu kan sebenarnya dari zamannya avant-garde itu udah mulai kan, misalnya kayak Hans Richter bikin Ritmus 21 atau Walter Ruttmann gitu bikin tentang cahaya-cahaya itu doang, misalnya kayak atau Nam June Paik yang seniman Korea, dia bikin seni instalasi pakai TV. Itu artinya kalau dia nggak punya dasar seni rupa, penataan ruangnya untuk pertunjukannya aja tuh mungkin nggak akan, ya mungkin bisa ngasal gitu. Itu sih kalau dari gue itu aja paling. Jadi ada perspektif dari film, ada perspektif dari seni rupa. Oke. Ya mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan. Udah sih Bang. Nggak ada. Aman lah ya. Udah paling Aman. Paling itu jangan sampai nanti begitu lo masuk ke makalah, ini kan karena UTS kan udah keluar nilainya. Nah, begitu sampai makalah tetap materi ini yang lo pakai. Nah, itu yang akhirnya jadi kayak kemarin ada yang protes ke gua, Bang kok nilai gua kecil lah. Gua suruh merubah presentasinya nggak dirubah, udah dikasih waktu, ya kan? Disuruh presentasi, ini gue bukan buat gue, yang buat lo sama teman-teman lo kok gitu. Nah di makalahnya juga nggak dirubah, lo gimana gue mau ngasih nilai gede, ya kan? Maksudnya dari yang kita diskusikan sekarang, yang gue kasih tunjuk tadi,
ya mohon dirubah ke situ gitu. Minimal lo cari, kan poin-poinnya setidaknya mungkin dulu catat, udah tahu. Makanya kan dari awal aja kan dulu kasih tahu ada film form, ada film style, ada sistem produksi, distribusi, eksebisi. Dari situ aja sebenarnya udah kelihatan, nggak ngomongin tentang sistem produksinya seni yang lainnya, tapi justru keterkaitannya gitu, yang ada di film. Gitu. Ya, itu aja sih dari gue. Oke sih, Bang. Terima kasih. Terima kasih kalau begitu. Mas teman-teman sudah melakukan presentasi. Ya udah kalau begitu terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Bang. Yoi. Sorry, Bang. Yo.